baca gitu. Ya, silakan Mbak Din. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bumi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD 9 ini ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama, saya jawab ya. Untuk dilema etika dan bujukan moral, bagaimana saya mengidentifikasinya? Ya, kalau dilema etika itu suatu pengambilan keputusan yang didasarkan atas dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Jadi saya mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan dalam dilema tersebut. Tentunya saya harus pengambilan keputusan yang saya ambil harus saya dasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal yang ada dan didasarkan pada aturan yang ada di sekolah, ya, disiplin positif dan disiplin ASN jika terkait rekan guru. Ya, untuk bujukan moral, nilai-nilai pengambilan keputusan yang saya ambil tentunya harus saya identifikasi permasalahan yang ada. Kalau bujukan moral berarti jelas permasalahan tersebut ada satu nilai, ya, nilai-nilai yang bertentangan yang lawan, ya, benar lawan salah atau bertentangan dengan regulasi yang ada. Jelas saya pengambilan keputusan pasti saya akan mengambil keputusan yang terbaik. Demikian Pak Udin untuk pertanyaan pertama, jawaban dari saya. Yang kedua ini ya, selama Bumi menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Bumi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Ya. Bagaimana saya mengambil keputusan yang ada dilema etikanya di sekolahan yang saya pimpin? Tentunya dalam pengambilan keputusan saya harus bermusyawarah terlebih dahulu jika keputusan itu menyangkut semua warga sekolah, terkait warga sekolah. Misalkan saya harus bermusyawarah dengan dewan guru atau dengan komite sekolah atau wali murid. Semuanya harus saya musyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait sehingga keputusan yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan rasa senang hati dan ikhlas. Seperti itu Pak. Ya, selain musyawarah tadi, saya juga harus membuat hal-hal yang skala prioritas yang harus saya segera putuskan. Misalkan keputusan ada beberapa masalah, saya harus membuat beberapa daftar skala prioritas yang harus segera saya putuskan seperti itu. Dan tentunya harus memegang teguh dari empat paradigma dilema etika yang ada. Misalkan yang pertama individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, misalkan itu pasti kita alami sebagai pemimpin. Misalkan rekan guru kita ada yang izin, mungkin ayahnya sakit atau anaknya sakit tidak masuk. Nah, itu kita kan merasa kasihan ya Pak ya, kasihan dan harus adil juga. Mungkin guru itu juga harus bijaksana dalam hal izin ya. Jadi kita memberikan suatu keputusan itu jelas harus mempertimbangkan kepentingan siswa. Terus kebenaran lawan kesetiaan dan jangka pendek dan jangka panjang. Harus kita mempertimbangkan semua hal itu, paradigma tersebut kita junjung tinggi sehingga keputusan yang saya ambil dapat bermanfaat dan sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada. Itu Pak Udi. Yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa dilakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan, karena saya sudah menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 4, jadi saya harus mengimplementasikan ilmu-ilmu dan konsep-konsep yang saya pelajari, yang saya dapatkan pada program tersebut. Langkah-langkah yang pertama yaitu saya mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan. Ya, tadi sudah saya jelaskan nilai-nilai kebajikan itu saya identifikasi pada suatu kasus.
apa-apa nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, siapa saja yang terkait dalam suatu kasus tersebut. Saya mencari tahu pihak-pihak mana saja yang terkait dalam lingkaran kasus yang ada, yang terjadi. Yang ketiga, saya mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Jadi saya tidak serta-merta mempercayai argumen atau pendapat seorang guru atau seorang siswa atau seorang yang terkait dalam kasus tersebut, tapi saya berusaha mencari fakta-fakta real terkait kasus tersebut. Yang keempat, saya melakukan pengujian benar dan salah yang sesuai dengan uji legal, uji kode etik guru, uji disiplin ASN, uji regulasi aturan sekolah yang ada, sehingga pengambilan keputusan yang saya lakukan tidak melanggar kode etik dan regulasi yang ada. Selanjutnya, saya melaksanakan pengujian paradigma benar lawan benar. Tadi paradigma 4 tadi yang sudah saya sampaikan ya Pak Udin ya. Individu lawan masyarakat, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi semua kasus itu saya kaitkan dengan 4 paradigma itu. Saya harus memutuskan kasus dilema etika itu dengan paradigma tadi 4 tadi, sehingga hasil akhir yang saya putuskan, keputusan tadi tidak tidak sia-sia dan tetap bermanfaat dan tetap ada kebijaksanaan dalam keputusan itu, sehingga tetap mempertimbangkan kepentingan siswa. Jadi untuk pengujian paradigma, selanjutnya melaksanakan prinsip dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dilema etika tadi yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Jadi saya melaksanakan pengambilan keputusan, kira-kira hasil akhir dari keputusan yang saya ambil itu, hasil akhirnya itu apa. Jadi saya harus berpikir sampai segitu. Untuk yang kedua yaitu rule based thinking. Berpikir berbasis peraturan. Jadi pengambilan keputusan harus berdasarkan regulasi yang ada, peraturan yang ada, tidak melenceng. Yang ketiga yaitu care based thinking. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan rasa kepedulian seorang pemimpin. Kita selaku pemimpin harus mempunyai rasa peduli terhadap warga sekolah yang kita pimpin, sehingga keputusan yang kita pimpin itu tidak merugikan orang lain. Nah, untuk itu selanjutnya, jika dalam pengambilan itu kita masih bingung, kita di tahap untuk investigasi opsi trilema. Jadi kita mengambil pilihan, alternatif pilihan jika keputusan yang kita ambil itu tidak bisa dilaksanakan, maka kita harus mengambil alternatif lain, jadi keputusan lain, opsi trilema tadi. Selanjutnya kita sebagai pemimpin, setelah tadi opsinya trilema sudah kita putuskan, kita memutuskan hasil akhirnya berupa pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan. Setelah kita membuat keputusan dan disetujui oleh semua warga sekolah dilaksanakan, maka untuk waktu mendatang, dalam jangka waktu itu kita bisa melakukan refleksi terhadap keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan itu ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak efektif dalam suatu pihak, atau mungkin masih ada perlu saran kritik dari beberapa pihak, maka kita harus bisa merefleksikan, sehingga dari refleksi itu kita bisa bercermin, sehingga pada pengambilan keputusan di lain waktu, di selanjutnya lebih baik lagi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan tetap mengutamakan kepentingan siswa. Begitu Pak Udin ya, untuk langkah-langkah yang saya ambil. Ya, selanjutnya untuk tadi kan sudah langkah-langkah protokol Iya. yang sudah
ini yang semua warga sekolah juga meyakini kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal yang ada dan regulasi yang ada itu harus dijunjung tinggi, Pak. Dan tentunya dengan musyawarah terhadap semua warga sekolah atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu pengambilan keputusan tersebut atau kasus tersebut. Ya, itu. Kemudian pasti dalam perjalanan untuk pengambilan keputusan Bumi pasti ada tantangannya. Bagaimana tantangannya Bumi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk kasus dilema etika pada SDN Sumberan, ya, kita tahu sendiri SD kita itu SD yang kecil, sedangkan untuk ide atau gagasan seorang pemimpin pasti menginginkan suatu hal yang bagus, yang berprestasi, yang ya dari A, B, C sekian itu pasti saya impikan ya Pak ya. Tetapi terbentur dengan masalah ya jumlah siswa yang sedikit, ya tentunya saya harus menekan ego saya atau yang saya inginkan tadi pasti harus saya hadapkan dan harus bijaksana terhadap realita yang ada. Jadi suatu fasilitas atau aset yang ada di sekolah SD Sumberan itu juga termasuk tantangan saya. Yang kedua tantangannya yaitu guru yang lebih tua, guru yang lebih senior dari saya. Utamanya itu karena saya termasuk ya mungkin lebih muda dari beliau. Jadi saya dalam pengambil keputusan itu masih ada rasa pekewo, ya. Mungkin mau menegur atau menasihati pun kadang-kadang masih ada rasa pekewo. Itu harus saya tepis, harus saya selaku pemimpinnya. Saya di sini selaku pemimpin, bukan manusia yang nyuwun sewu harus mengikuti alur yang mungkin itu bujukan moral, mungkin salah, jadi harus saya luruskan. Mungkin ada ya kesalahan dari rekan guru saya harus berusaha meluruskan kembali agar sesuai regulasi, sesuai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Walaupun mungkin saya lebih muda dari beliau, saya harus bisa mengambil keputusan yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai tadi Pak. Itu suatu tantangan kepada saya. Jujur, mungkin saya memang lebih muda, tapi saya harus meluruskan jika ada yang mungkin melenceng dari regulasi atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya. Untuk yang keenam ya, apakah Bumi yang memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bumi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bumi jalankan? Ya, terima kasih. Untuk jadwal tertentu ya, berarti ketika ada suatu permasalahan, saya pastinya tergantung masalah itu seperti apa Pak Udin. Jika memang harus ketika itu serta-merta saya mengambil keputusan dengan cepat, karena situasi kondisi yang dibutuhkan memang saat itu juga harus mengambil keputusan ya saat itu juga. Tetapi kalau tidak ada rentang waktunya, maka keputusan yang besar biasanya memang harus diputuskan dengan musyawarah bersama guru. Saya tetap harus melaksanakan musyawarah dan melaksanakan langkah-langkah tadi, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tadi, 8 langkah atau 9 langkah tadi dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil tidak keputusan yang merugikan, keputusan yang sesuai nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada semua orang, terutama berpihak pada kepentingan siswa dalam belajar. Itu Pak Udin. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bumi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk seseorang atau pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan yang saya ambil, tentunya ada Pak. Ya, pasti kita mempunyai rekan atau atasan, rekan guru yang senior mungkin, kepala sekolah yang lebih senior atau atasan saya, bapak pengawas, ya, untuk memberikan
memberikan masukan atau apa ya, saran. Ketika saya sharing dengan beliau, saya mengalami seperti ini Pak. Mungkin saya tidak menyebutkan si A, si B atau masalah secara detail, mungkin ya kita apa ya, bercerita secara apa, sambil bercanda atau memang saya membutuhkan, kita harus sharing dengan beliau dan beliau pastinya akan memberikan masukan sehingga membantu saya dalam pengambilan keputusan yang saya ambil. Dan pastinya saya sangat terbantu dengan tadi langkah-langkah dari pengambilan keputusan tadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, dengan paradigma yang ada tadi. Saya sangat terbantu Pak. Jadi saya harus melaksanakan, mengimplementasikan paradigma pengambilan keputusan ketika ada dilema etika. Saya sangat terbantu dengan langkah-langkah tadi. Dan tentunya saya mempunyai daftar skala prioritas ya, dilema atau keputusan yang mana yang urgent, yang akan seketika kita harus mengambil keputusan atau bisa lain waktu. Jadi saya membuat daftar skala prioritasnya. Seperti itu Pak Udin. Ya, yang terakhir Bu ya, dari semua hal ya, dari proses dari 1 sampai 7 tadi ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Umi, pembelajaran apa yang dapat Bu Umi petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tadi? Ya, untuk pembelajaran yang bisa saya refleksikan, saya simpulkan dalam pembelajaran pengambilan keputusan yang telah saya alami sendiri. Ya, saya sangat terkesan dengan ilmu-ilmu dari pendidikan guru penggerak yang saya implementasikan dalam pengambilan keputusan. Jadi ilmu-ilmu tersebut saya implementasikan dalam setiap pengambilan keputusan, harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, harus berdasarkan dengan regulasi dan kode etik sebagai pemimpin, sebagai ASN, sebagai apa, pemimpin satuan pendidikan. Itu saya sangat menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengedepankan 4 paradigma tadi: individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tadi, rule based thinking, and based thinking maupun care based thinking tadi, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang ada, sehingga saya mengambil keputusan bisa dilaksanakan semua pihak dan tetap berpihak pada kepentingan siswa. Pembelajaran juga berlangsung dengan lancar sehingga kondisi sekolahan bisa terwujud kondisi yang well-being, yang kondisi yang prima, sehingga kita sebagai warga sekolah nyaman melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, maupun siswa juga nyaman dalam belajar. Ya, seperti itu Pak Udin. Terima kasih Bu Umi atas waktunya dan kesempatannya. Ya. Semoga pengalaman Bu Umi dalam mengeksekusi atau mengambil keputusan di dilema etika membawa SDN Sumberan menjadi lebih baik dan bisa menjadi pembelajaran bagi kami untuk pembelajaran di kelas maupun nanti di masa depan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama ya Pak Udin. Ya, semoga tadi pengalaman sharing tadi bisa bermanfaat. Sukses selalu untuk program panjenengan, lancar dan sukses untuk karir panjenengan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun kabare Pak Rus? Alhamdulillah sehat Pak Udin. Nggih. Minta waktunya sebentar. Saya dari SDN Sumberan, salah satu CGP 9, Ya, mau minta waktunya Pak Rus selaku Kepala Sekolah SDN Wung siap. terkait pengambilan keputusan dilema etika ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih, Pak Imam. Sebelum saya tanggapi untuk nomor satu ini pengalaman saya mungkin bagi Pak Umam mungkin belum begitu, nanti dianggap belum begitu benar. Untuk mohon tolong mungkin dari Bapak Kepala Sekolah SD yang lain atau Bapak Ibu Kepala Sekolah SD yang lain nanti dipadukan mana yang lebih memperkuat nanti sekiranya bisa dipakai. Untuk pengalaman saya, jika ada kasus yang semacam ini, yang istilahnya dilema etika atau bujukan moral, kasus tersebut kita selidiki dulu atau kita teliti dulu, mungkin dari Bapak Ibu wali kelas yang tahu, kemudian kita memberi masukan kepada saya. Setelah itu kasus tersebut nanti kita putuskan akan menghasilkan atau efeknya pada siswa atau tidak. Jika itu nanti efeknya kepada siswa, langsung kita putuskan. Itu untuk tanggapan yang pertama dari saya, Pak Udin. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Wung, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kepentingan semacam ini, keputusan tetap kita ambil dari beberapa masukan, bukan kita putuskan sendiri. Setelah masukan dari Bapak Ibu guru yang mungkin pernah mengalami pada siswa, setelah itu kita diskusi. Jika itu keputusan di antara mementingkan siswa dan orang tua maupun nanti tokoh masyarakat, langsung kita ambil, kita tentukan, sehingga supaya nanti keputusan itu bisa bermanfaat bagi sekolah yang bermasalah tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya, pertama, kasus tersebut masalahnya apa, kemudian kejadiannya bagaimana, itu kita tentukan. Secepatnya kita atasi. Untuk tetap kita mementingkan diskusi atau musyawarah, karena meskipun kepala sekolah itu memiliki istilahnya kebijakan atau mungkin dikatakan manajerial seorang pimpinan, tetapi pimpinan itu harus mau menerima saran dari Bapak Ibu yang ada di sekolahan, baik dari tokoh masyarakat maupun wali murid. Ya, untuk yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif, kita harus menangani secepatnya jika kasus tersebut nanti tidak secepatnya kita putuskan atau kita selesaikan, nanti akan merembet dari kasus yang lain. Mungkin dianggap, itu ada kejadian semacam itu, tetapi kok tidak ditangani. Akhirnya bagi siswa yang merasa itu akan malah lebih melonjak. Tetapi jika kita langsung kita tangani, kita putuskan bersama Bapak Ibu guru, kemudian mungkin tokoh masyarakat, komite, untuk kita ajak memutuskan biar kasus tersebut sudah terselesaikan dan tidak mengefeknya.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang sering kita alami di waktu mengambil keputusan itu pasti ada resiko. Kita mungkin bagi seorang yang menerima kasus kita putuskan bersama, mungkin dia menerima atau dengan legowo, tetapi mungkin orang lain menganggapnya kurang pas, sehingga sebagai kepala sekolah yang memutuskan, meskipun dengan adanya masukan, tetap dia kadang itu dibenci, dicaci maki dan sebagainya. Tetapi cacian bagi semacam itu adalah wajar bagi saya, karena sebagai kepala sekolah atau pimpinan itu semuanya tidak sempurna, tetapi keputusan mementingkan semua yang ada, bukan segelintir orang. Itu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk sebuah penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan, Pak? Oh, untuk saya tentang jadwal itu ada mungkin kasus-kasus tertentu, tetapi jika kasus tersebut mungkin pada anak seketika, itu tanpa ada jadwal, tetapi untuk pengambilan harus kita ambil secepatnya tadi, seperti tadi. Jika tidak secepatnya kita ambil seketika, supaya mungkin di orang lain setelah anak pulang kasus tersebut, jika tidak diselesaikan, dia bisa melapor dan sebagainya. Tetapi dengan cara kita mengundang wali murid pada anak yang mendapatkan kasus, itu sebagai contoh, kemudian ketua komite atau mungkin juga tokoh masyarakat, kita ajak diskusi, musyawarah. Setelah ada masukan, kita ambil suatu keputusan supaya nanti bagi siswa itu akan lebih baik, bermanfaat jika secepatnya keputusan diambil dan mementingkan siswa atau murid semua keputusan itu, bukan pada yang lain. Mohon maaf, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, saya sebutkan tadi tanggapan dari mulai 1 sampai 6, semuanya kita memutuskan bukan dari seseorang pimpinan saja, tetapi masukan, baik itu meskipun siswa kalau masukannya itu betul, tidak apa-apa, baik dari guru agama tadi, dari tokoh masyarakat, dari guru raga, meskipun bukan kita masukan itu dianggap oh itu di bawah saya dan sebagainya, tetapi mungkin kejadian itu pun akan lebih baik dengan keputusan yang mengingatkan waktu, mungkin di waktu kita diklat, saya CKS itu untuk menangani suatu kasus itu pada soal bagaimana cara, nah itu supaya cepat untuk mengambil tetapi dengan tepat dan tidak merugikan siswa. Itu. Untuk yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang pernah Bapak ambil untuk mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil dari untuk keputusan tersebut adalah yang penting kepentingan itu untuk siswa dan juga untuk semua masyarakat, sehingga
kita tidak akan terbebani jika mungkin untuk minta bantuan dan sebagainya. Misalkan kita ada istilahnya sumbangan, bukan membayar, sekarang sumbangan, itu akan lebih mudah karena kita sebagai sekolah harus bekerja sama dengan komite, tokoh masyarakat, kepala desa dan sebagainya, sehingga semuanya kepentingan itu pada siswa. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pengalaman saya kurang begitu istilahnya pas, nanti tolong saya pesan, tolong mungkin dari Pak Udin ketemu kepala sekolah yang lain bisa dipadukan atau sebagai acuan dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi pembelajaran kami atau menjadi pengalaman kami, bisa kami bawa nanti untuk pengalaman kedepannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.